Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuanindonesia.com. Hari ini Chandra harus podcast ya terkait dengan menjelang 17 Agustus tahun 2023. Dan Chandra harus bertanya-tanya atau berdiskusi ya. Kita hari ini mau berdiskusi dengan Lambardo. Beliau adalah seorang direktur muda dari salah satu media yang ada di Indonesia, yaitu satukanindonesia.com. Baik, langsung aja Chandra menuju ke sana ya. Baik, alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya seperti apa Pak Maruli katakan ya, ketika kita mau berbicara kita harus minum air putih dulu. Hanya saja air putihnya ada di situ. Saya adanya kopi teman-teman. Kita coba minum dulu, nggak apa-apa lah kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, terus bersyukur ya terus harus bersyukur ya. Kita minum kopi nih, bismillah ya. Alhamdulillah. Kita berada di bumi Indonesia. Betul. Di suasana yang merdeka teman-teman. Dan dulu bisa jadi bapak-bapak kita atau kakek nenek kita ketika minum kopi, Belanda datang, ditembak dan sebagainya susah untuk minum kopi. Gitu. Jadi terus bersyukur dengan adanya kemerdekaan ini ya. Kamu misalkan nih lagi makan pecel ayam dengan santainya sambil scroll TikTok ya, atau mungkin sambil selfie segala macam. Itu saat ini tuh bisa ya. Begitu. Bahkan kalau misalnya nih mungkin kamu kan non muslim ya? Non-muslim, apa Mas. Kristen apa Katolik? Kristen, Mas. Kristen ya. Nah, kamu ke gereja dengan tenang ya kan? Saat ini tenang kan? Tenang, Mbak. Tanpa ada yang mengganggu dalam hal itu kan ya. Tanpa ada Belanda datang, tanpa takut senapan Belanda. Betul. Kalau Chandra kan muslim nih. Wudhu dengan tenang ya kan? Sholat dengan tenang tanpa ada yang menembak atau ngedor itu kan ya. Tapi kalau kita berada dalam keadaan zaman Belanda atau zaman Jepang, itu suasananya beda. Dan juga lain Sempat kebayangnya sih, enggak sih kamu kayak gitu? Belum kebayang sampai segitu. Belum kebayang sampai segitu ya? Belum, Mas. Tapi dalam hal itu mungkin agak bener ya kata Chandra ya? Benar, ada benarnya juga. Iya, jadi kita yang harus bersyukur ya dengan adanya kemerdekaan ini. Oke, kegiatan kamu apa sih? Saat ini? Saat ini tadi saya kebetulan lagi buat berita. Gitu. Iya, Mas. Yang dari daerah, dari nasional. Hari ini beritanya apa nih? Boleh dapat bocoran dikit dari satukanindonesia.com. Tadi ada berita dari nasional Pak Jokowi. Itu peresmian LRT Jabodebek. LRT yang ada Jabodebek ya? Betul, Mas. Gitu. Berarti jangan-jangan tadi pagi kali ya? Tadi pagi itu kan Chandra naik motor tuh, ya kan? Kemudian banyak bapak polisi yang menjaga perempatan Tol Timur tuh. Iya. Tapi tadi kayak ada demo gitu ya? Ada, kebetulan ada demo, ada berita demo juga saya buat tadi, gitu. Mas, demo buruh. Iya, oke. Buruh biasanya kan tanggal 2 Mei ya? Tapi 10 Agustus demo juga ya? Iya, tadi kebetulan demo mereka menuntut undang-undang cipta kerja, Mas. Oh gitu. Jadi buat pemerintah ya, dan juga buat bapak-bapak di DPR ya, atau yang lebih berkepentingan untuk mengurus negara ini, nggak ada salahnya untuk diperhatikan ya para buruh ya, Betul sekali. agar mereka dalam suasana merdeka ya. Jangan sampai berada dalam suasana tanggal tua mulu ya. Begitu loh. Jangan. Ini para buruh, para rakyat Indonesia ya itu begitu sih. Komentar kamu apa dengan adanya buruh yang berdemonstrasi untuk kesejahteraan mereka? Kalau menurut saya, Mas, mungkin buruh itu demo kan karena ada tuntutannya. Mereka mungkin kurang kepuasan pemerintah. Iya. Yang saat ini, Mas. Jadi mereka mungkin mau menuntut Ya, hak mereka lah, agar mereka itu betul, sejahtera, kemudian tanpa harus kerja kontrak ya kan, bisa kerja karyawan tetap. Jadi kan ketika karyawan tetap itu, jadi gini dulu itu ya, waktu saya SMP itu kan para buruh ya, itu kan karyawan tetap ya. Maksudnya dalam hal ini itu tidak ada yang namanya kerja kontrak segala macam ya. Mungkin ada, tapi mungkin sebagian. Dan itu banyak para buruh di Jakarta itu sering kirim ke kampung ngirim duit ke kampung itu, ya kan? Nah, yang terjadi di sana adalah di kampung itu pasarnya ramai ya. Jadi
ketika ada orang Jakarta atau mungkin orang yang merantau lah ya, mengirim uang ke kampung, itu otomatis orang-orang kampung kan pada ke pasar tuh. Betul. Tuh pasarnya ramai banget. Nah, setelah ada apa pada waktu itu ya, kalau tidak salah yaitu istilahnya sudah mulai ada kerja kontrak. Nah, itu akhirnya para buruh ya, ketika mau ngirim ke kampung, itu mikir-mikir dulu, ini saya kirim semua, misalnya nih biasanya ngirim 1 juta ya biasanya ya. Nah, ini saya ngirim 500.000 atau 300.000 ya, karena bulan depan saya juga belum tentu kerja nih gitu. Kayak gitu akhirnya pasar tuh sepi di kampung gitu. Jadi saya juga agak, aduh gimana ya, pasar jadi sepi begini gitu kan. Akhirnya begitu Jadi kalau misalkan saya sebagai pemerintah itu, ketika ada buruh berdemo, kemudian mereka menuntut sesuatu ya kalau bisa sih setujui aja lah ya, setujui aja apa namanya, apa yang mereka tuntut. Tinggal nanti dikomunikasikan lagi, dikoordinasikan lagi berapa atau mungkin bagaimana dan seperti apalah ya, didiskusikan Jadi diajak diskusi, bagaimana sih enaknya nih gitu, agar nanti orang-orang di kampung itu tetap mendapatkan kucuran dari anaknya, saudaranya yang ada di Biar Jakarta. pasar ramai lagi. Iya benar, pasar biar ramai lagi. Kalau pasar ramai otomatis kan kehidupan rakyat di kampung juga atau di seluruh Indonesia kan baik ya begitu Nah ini hari ini Chandra rencananya tadi udah ada undangan ya, ada undangan untuk melatih upacara bendera di Kampung Jatibulak ya, karena memang rencananya insya Allah tanggal 17 Agustus ya, nanti pagi ya itu akan ada upacara bendera di Kampung Jatibulak RT 06 RW 01. Nah itu apa ya itu menarik sekali, itu udah tiga kali ini, 3 tahun berturut-turut mereka mengadakan upacara bendera ya, kayak di sekolahan gitu kan, upacara bendera dari protokol upacara, kemudian ada pemimpin upacara, ada pidato pembina upacara, pembacaan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Nah, Lamardo dulu pernah nggak jadi panitia Agustusan atau mungkin panitia apa gitu? Kalau untuk panitia saya belum sih Mas. Belum pernah ya? Cuman kayak anggota. Kalau anggotanya Anggota ya? Anggota apa waktu itu? Anggota di suatu organisasi. Nah, sebagai anggota kamu mendukung kepanitiaan nggak sih? Harus Mas. Harus mendukung ya? Anggota maupun panitia apapun itu juga kita harus mendukung apa yang jadi tujuannya. Yang penting tujuannya baik lah ya. Yang penting tujuannya baik terus sekali Mas. Nah teman-teman ya, Chandra nih ya, apa ya, sangat apresiasi lah dengan para panitia itu, karena nih di seluruh Indonesia saya kira sedang apa ya, mempersiapkan acara 17-an Kalau dulu zaman Bung Karno itu ada yang namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Jadi mempersiapkan bagaimana kemerdekaan Indonesia itu ada ya kan? Nah ini teman-teman yang saat ini yang kita sudah merdeka ini, itu sedang mempersiapkan bagaimana acara 17-an sukses gitu Nah, Bapak kan sebagai seorang direkturnya. Kalau misalkan ya ada apa ya? Ada tamu yang kan datang gitu kan, atau mungkin anak muda lah, anak muda kampung sini gitu kan. Itu memberikan proposal kepada Bapak Lamardo sebagai direktur gitu kan. Pak Lamardo, mohon maaf nih gitu. Ini kami dari kampung mau mengadakan acara 17-an, ini ada proposal. Nah, itu proposal mau diapain itu kira-kira Kalau proposal, kalau ada pemuda yang mau 17-an lah ya. 17-an ngantar proposal ke kita, kita kasih apresiasi aja Mas, karena kita juga kan pernah mengalami hal tersebut. Kamu pernah ikutan pernah Mas, saya pernah. Pernah ikut keliling gitu ya? Pernah Mas. Subhanallah. Itu di daerah mana waktu itu Di Medan Mas, pas waktu zaman kuliah. Jangankan ngasih proposal, kami juga ngamen untuk mencari dana hal tersebut Mas. Ngamen di pinggir jalan itu? Betul Mas. Di perempatan? Di perempatan, di warung-warung kopi. Teman-teman, tadi nggak ngaku, sekarang ngaku ya? Oke. Jadi kamu pernah menjadi sebuah panitia untuk penggalangan dana dalam rangka 17-an dan apa lagi tuh waktu itu? Mungkin perayaan acara Natal. Acara Natal juga ya? Ya itu, jadi kan kamu bagus tuh ya, sebagai seorang direktur, memberikan apresiasi kepada yang memberikan proposal ya. Betul, karena seorang memberikan proposal itu milih-milih paham nggak milih-milih orangnya. Betul Mas. Jadi ketika kita diberikan proposal oleh seseorang, itu artinya kita dipilih oleh orang yang memberikan proposal tersebut untuk setuju itu. Jadi ketika kita nggak setuju dengan proposal itu, kita tidak memberikan dana, walaupun nggak banyak ya kan, misalnya 50.000, 100.000, misalnya 1 juta, itu adalah
sesuatu yang apa ya dia? Kayak kurang etik lah ya, gitu. Karena kita udah jelas nih, oh iya memang di daerah sana ada sebuah kegiatan gitu loh. Bukan nggak jelas ya kan gitu. Udah ada cap RT RW gitu. Gitu loh. Oke loh, kembali lagi gini. Tadi kan kamu mengadakan kegiatan di daerah mana? Di Medan, Mas. Medan. Kalau di Jakarta ada Medan Merdeka Barat. Ini Medan beneran ya? Medan beneran. Medannya di daerah Sumatera mana? Utara. Sumatera Utara. Di kampungnya apa namanya? Kalau Medan di tempat saya namanya Padang Bulan, Mas. Padang Bulan ya? Padang Bulan. Bukan Padang Wulan ya? Bulan. Ya. Padang itu sebenarnya bahasa Jawa lah, Du. Tahu nggak artinya apa? Padang. Nggak tahu apa tuh, Mas. Coba kasih Artinya tahu, Mas. terang. Terang ya. Terang ya kan? Oh gitu, berarti di sana ada desa namanya Padang Bulan atau kelurahan tuh? Kelurahan, Mas. Itu luas apa seperti apa? Luas, Mas. Kalau Padang Bulan ini luas, Mas. Padang Bulan itu di sana ada yang terkenal apa ya? Kalau di Padang Bulan banyak, Mas. Salah satunya tahu kampus USU nggak, Mas? Kampus USU. Kampus USU, Universitas Sumatera Utara. Oh, gitu. Sangat dekat, Punya Mas. banyak teman-teman di sana itu. Maksudnya lulusan sana itu ada Iya, ya, Mas. gitu. Ya di sana ada kampus USU, gitu. Berarti lumayan ramai ya. Kalau Chandra bikin kontrakan di sana banyak laku kali ya? Banyak, Mas. Para Kalau mahasiswa kontrakan. ngekos sana ya? Banyak masalah, Mas. Oh gitu, berarti kantor-kantor banyak nggak kantor? Kalau kantor di Padang Bulan nggak terlalu, Mas. Di sana banyak kan mahasiswa, Mahasiswa ya? pegadaian. Oh gitu. Tapi kamu jangan bilang mahasiswanya misalnya kekurangan duit jadi menggadaikan motor. Bukan, tujuannya bukan itu, Mas. Oh gitu. Berarti ada pegadaian di sana ya? Banyak, Mas. Padang Bulan itu Pegadaian banyak, menjamur Banyak, gitu. di pinggir jalan rata-rata penggadaian. Oh gitu. Betul, Jadi Mas. ya di mana-mana pegadaian di pinggir jalan lah, doh. Masa di tengah jalan tabrak dong ya. Terus Kamu sempat kilometer. itu nggak menggadaikan sesuatu nggak di sana? Sampai saat ini belum pernah, Mas. Belum pernah. Belum, Mas. Tapi pernah nggak sih misalnya nih, kamu ke pegadaian itu ditanya sama petugasnya kan, selamat pagi Bapak. Oh iya pagi Pak. Ada yang bisa dibantu? Bisa Pak itu. Bapak mau menggadaikan apa nih gitu? Kata Mbaknya kan itu. Kamu bilang mau menggadaikan cintaku. Juga ya? Masalahnya kita kan belum pernah ke pegadaian. Gitu. Itu. Tapi kamu kalau misalnya nih, suatu ketika kamu mau ke pegadaian ya, apa sih yang mau kamu gadaikan? Saya belum sampai berpikir ke situ, Mas. Gini aja deh, kan Indonesia kan adalah sebuah negara ya yang besar, kemudian di mana Indonesia adalah tanah kelahiran kamu, ya kan? Betul, Mas. Apa yang ingin kamu gadaikan untuk Indonesia? Sebenarnya itu sudah ada di lagu Indonesia Raya, Dok. Jadi kita gadaikan ya jiwa raga kita untuk Indonesia, Dok, ya. Makanya kita harus berani menyanyikan lagu Indonesia Raya stansa 3, ya. Tahu stansa 3? Ada kan ya? Nanti dicari di YouTube ya. Oke, Mas. Lagu Indonesia Raya stansa 3 ya. Oke deh, baik teman-teman. Dan kita kembali lagi ke panitia tadi ya. Boleh, Mas. Jadi memang ketika seorang panitia itu memberikan proposal kepada seseorang ya. Dan teman-teman jangan-jangan ini penonton ada yang baru aja membaca proposal ya yang diberikan oleh tetangga atau mungkin kerabat terdekat ya. Gitu. Usahakan diberikan lah ya. Apapun diusahakan lah ya. Kalau ada diberikan ya, kalau nggak ada ya nggak gimana mau maksa ya. Seikhlasnya. Gitu, seikhlasnya lah itu. Jadi memang yang namanya apa ya? Kalau misal ada kegiatan tuh ada dana lah ya. Ada kegiatan tuh ada dana yang dikeluarkan ya. Walaupun sebenarnya ada tips-tips dari Chandra nih ya, ketika mau mengadakan sebuah lomba atau kegiatan lomba yang ada di kampung ya. Tuh kalau misalkan benar-benar nggak ada dana tuh, nggak ada misalkan nih apa ya biayanya benar-benar aduh ini nggak ada biayanya nih gimana nih, tetap diadakan saja untuk lombanya ya. Nanti hadiahnya bisa membuat prakarya tuh. Jadi misalnya nih, kita membuat piala dari kaca ya, atau mungkin dari batu atau dari kayu tuh, seperti itu kita mengukir sendiri Kerajinan tangan berupa piala itu tuh gitu. Jadi nanti piala-piala itulah yang diberikan kepada anak-anak itu gitu tuh. Nah kemudian ya mungkin ada lah ya, misalnya biaya kan minimal sebenarnya minimal sekali nih. Kalau kita kan misalkan untuk biaya kan bisa dihitung dari berapa lombanya kan. Misalnya ada lomba tarik tambang, apalagi tuh? Makan kerupuk. Makan kerupuk, apalagi? Balap karung. Balap karung, apalagi? Masukin paku ke botol. Masukin paku ke botol. Udah cukup beli ya? 4 dulu ya? 4 kegiatan. Itu artinya kan kita butuh juara 1, 2, 3 ya? Juara 1, 2, 3. Berarti 4 kali 3 ya? Oke, ya. Berarti berapa tuh? 12. 12 ya. Kita butuh 12 piala ya, atau 12 hadiah, ya kan? Nah, hadiahnya apa nih? Misalnya nih, buku ya kan?
biasanya buku tuh buku tulis ya. Itu bisa dong, masih bisa ya. Misalnya nih satu hadiah itu buku tulis 5 biji lah ya. 5 biji mungkin harganya, sekarang buku tulis harganya berapa sih tuh? Tergantung Mas. Kurang lebih berapa? Per lembarnya. Rata-rata lah ya. Ini buku yang isinya berapa? Iya, yang 30 lembar, yang 100 standar lah ya. lembar. Yang standar lah ya. Yang standar. 32 misalkan gitu. Oh, yang 32 mungkin 3.000 Mas. 3.000 ya. Berarti anggap aja 5 kali 3, 15.000 kan? 15 kali 4 berapa tuh? 15 kali 12. 15 kali 12. Itu berapa? Tolong tulis di kolom komentar ya. Tuh, kita hitung ya. Tuh, 15 kali 15. 225 kan? 225 ya. 225 dikurangin 3 kali 15. 3 kali 15 kan? 45. Iya, jadi Kurang 225 dikurangin 45. Bener itu? Benar. Oke, pokoknya segitulah ya kurang lebih ya. Ya. Nanti kalau dikoreksi, tulis di kolom komentar. Begitu loh. Jadi sebenarnya apa mengadakan acara dengan hadiah yang sama lah gitu ya. Itu paling kita kalau juara 1 ditambah pulpen 1 itu segala macam. Itu insya Allah bisa loh tuh, jangan hanya dengan itu gitu. Yang penting ramai, meriah gitu tuh. Paling untuk karung goni ya, nanti tinggal pinjem dulu lah ya. Pinjem, kalau jadi gini, kalau misalnya ada aku kebingungan karung goninya gimana, tunggu tetangga sebelah tuh. Tunggu kampung sebelah selesai acara, kita pinjem ya. Mas, kita misalnya nih, kampung sebelah itu tanggal 15 lah ya, anggap aja tanggal 15 untuk acara lombanya, ya kan? Nah, untuk kampung kita, ya udah tanggal 16 atau 17 itu tuh, atau tentang 18-nya ngarahin lombanya gitu. Jadi kita bisa pinjam ke tetangga sebelah. Itu kalau dananya bener-bener mepet ya, Do ya. Yang penting meriah gitu, teman-teman. Meriah untuk maju ke Indonesia ini Oke. juga ya Mas ya. Nah, kemudian itu tips trik yang bener-bener nggak ada dana ya. Minim dana ya. Kemudian kalau misalnya nih ingin rada ada dana, kamu bisa telepon para perantau do. Para perantau yang udah sukses tuh, ya kan? Bang, ini kita mau ngajin proposal dong gitu. Buat apa? Buat Agustusan nih gitu. Oh gitu. Boleh lihat anggarannya berapa nih? Oh anggarannya sekian buat beli konsumsi sekian segala macam sekian. Itu sama dapat doh. Gitu. Atau misalnya nih biasanya sih ada lah ya di desa atau di kampung itu dana desa ya, atau mungkin dana pemuda lah ya dalam hal itu. Ya, mungkin bisa lah dipikirkan lagi lah dalam hal ini. Yang penting meriah deh ya. Oke deh, pokoknya buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi panitia Agustusan ya, kami ya memberikan apresiasi kepada kalian. Itu adalah perjuangan kalian ya. Semoga acaranya sukses ya. Oke. Dan kepada para donatur ya, usahakan untuk memberikan lah ya, agar nanti acara meriah ya. Jadi ketika kita membahagiakan seseorang, otomatis kita langsung bahagia doh. Paham doh? Kita kayak misalnya nih, hari ini kan Lambardo beli apa? Apa tuh ini? Roti bakar. Roti bakar teman-teman ya. Oke. Nah, apalagi Lambardo tadi udah memberikan kopi, luar biasa. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Jadi kebahagiaan itu sederhana dengan cara memberi dan Anda akan langsung bahagia seketika. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini ya. Deh ya. Kita sambung lagi kapan-kapan. Masih di satukanindonesia.com. Saya Chandra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.